Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adai ila ridwani. Alhamdulillah, puji dan syukur atas limpahan nikmat yang Allah berikan, yang mana Allah senantiasa melimpahkan kepada kita karunia-Nya yang tak terhingga. Maka kita sebagai seorang hamba hendaknya bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang mulia, nabi yang menjadi suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang mana Allah janjikan pahala yang begitu besar di bulan ini. Yang mana para sahabat berdoa sebelum datangnya Ramadan, mereka berdoa, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan. Maka kita yang mendapatkan kesempatan sampai bulan ini, mendapatkan kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan, maka kita hendaknya selalu memperbanyak amal-amal kebaikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka akan turun malaikat. Maka janganlah kamu bersedih hati, janganlah kamu merasa takut dan merasa bersedih, maka akan diberikan kabar gembira berupa surga jika kamu mengetahuinya. Istiqomah di sini ialah lurus, berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala ketaatan yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Para ahli tafsir mendefinisikan istiqomah minimal 3. Yang pertama, istiqomah di sini ialah mentauhidkan Allah, istiqomah di dalam mentauhidkan Allah. Dan yang kedua adalah istiqomah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan yang ketiga adalah istiqomah di dalam keikhlasan menjalankan ibadah kepada Allah sampai ajal menjemput kita. Makanya 3 penafsiran istiqomah ini sebenarnya saling berkaitan. Yang pertama, bahwasanya ketika kita mentauhidkan Allah, otomatis kita akan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya, dan kita pastikan ikhlas sampai ajal menjemput kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyanal yakin. Sembahlah Allah, sembahlah Tuhanmu sampai ajal menjemputnya. Makanya kita sebagai seorang muslim dianjurkan oleh Allah agar senantiasa beribadah dengan sebenar-benarnya. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar bahwasanya alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau takut dan janganlah engkau bersedih hati. Janganlah takut karena amalanmu tidak diterima oleh Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang yang istiqomah
maka amalannya diterima oleh Allah. Dan janganlah engkau bersedih karena dosa-dosamu, maka sesungguhnya dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjanjikan bagi orang yang istiqomah agar Allah menjanjikan kepada orang yang istiqomah bahwasanya surga menanti dirinya. Jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin sekalian. Di dalam Islam Allah selalu memerintahkan kita untuk memperbaiki keimanan kita. Maka tidak ada salahnya pada kesempatan bulan Ramadan ini kita senantiasa memperbanyak amal-amal kebaikan, memperbanyak tilawah Al-Quran, memperbanyak amal-amalan sunnah yang telah Allah perintahkan. Maka di antara kaidah-kaidah yang bisa kita usahakan agar kita menjadi istiqomah di dalam beribadah adalah yang pertama, maka hendaklah kita senantiasa ikhlas dengan amalan-amalan yang kita kerjakan, dan kita hanya mengharap semua amalan yang kita kerjakan mendapat balasan-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya karena Allah. Dan yang berikutnya, kita selalu dekat dengan majelis-majelis ilmu, selalu dekat dengan orang-orang yang soleh, agar keimanan kita terus bertambah dan kita bisa terus memperbaiki diri untuk menjadi manusia yang lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.